bagi beberapa orang mungkin ini berupa aib, tetapi sebenarnya ini bukan aib. Tetapi bagaimana kita dikasih ujian oleh yang di atas ya. Kalau mau ditanya sama beliau-beliau yang di dalam ini, kalau beliau kembali normal, beliau tidak mau dalam keadaan seperti ini. Seperti halnya kita yang normal, kalau mau disuruh masuk untuk jadi pasien kita tidak akan mau. Tetapi itulah yang Allah berikan untuk bagaimana yang diuji bukan hanya yang sakit tetapi yang melihat, entah perawatnya, entah orang yang cuma lewat saja, apalagi keluarganya. Kita akan bersama dulu supaya perjalanan hari ini bisa lancar. Selamat. Saya Nurse Dewi Suryaningsih. Saya sebagai dosen keperawatan di Fakultas Olahraga dan Kesehatan Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Negeri Gorontalo. Ya, kalau saya setim ya, jadi nama saya Nur Ayun Eri Yusuf. Saya juga dosen di keperawatan UNG. Jadi saat ini sebenarnya jadi preseptor akademik namanya. Kalau bahasa sehari-harinya sih namanya pembimbing akademik dari kampus untuk mendampingi mahasiswa yang praktek saat ini di Rumah Sakit Tombulilato. Ya, kalau ini namanya stase keperawatan jiwa. Kalau di kami itu profesi nurse, itu lanjutan dari program sarjana keperawatan namanya profesi nurse. Nah, di profesi nurse itu ada kurang lebih 11 stase. Salah satunya itu stase keperawatan jiwa. Ya, stase keperawatan jiwa itu mahasiswa tugasnya adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan gangguan jiwa di pasien. Nama saya Sri Wahyuni Effendi. Saya mahasiswa UNG yang sekarang sementara masuk di dalam stase keperawatan jiwa yang harus kami lewati untuk mencapai satu tujuan, yaitu sarjana keperawatan dan program nurse. Jadi yang tadi kami lakukan di sini yang untuk hari ini adalah TAK atau terapi aktivitas kelompok. Jadi di mana itu ada spesifikasinya.
Jadi sesuai dengan diagnosa pasien, ada yang halusinasi, ada yang waham, ada yang isolasi sosial, dan lain-lain. Ada 7 diagnosa. So kesepakatan toh harus meninggalkan ini dan selesai semua, jadi so kasih siapkan, jadi tidak boleh lagi tinggal-tinggal. Jadi kami melihat ada beberapa yang memang banyak kasusnya di sini, termasuk yang pertama tadi yang kita mainkan adalah halusinasi. Nah, sebenarnya itu satu treatment, hanya kalau kita memberikan treatmentnya seperti edukasi biasa, itu tidak akan bisa cepat masuk ke dalam alam pikiran saudara-saudara kita yang lagi diuji dengan penyakit jiwa ini. Jadi kami, bukan kami, tetapi memang sudah disetel oleh orang-orang yang sudah ahli expert di tempatnya melakukan hal tersebut. Jadi ini tidak dilakukan hanya di Rumah Sakit Tombulilato, tetapi dilakukan di semua rumah sakit jiwa. Sebelum kita memulai kegiatan, saya akan memperkenalkan dulu tim atau kelompok kami, Mantri Rian. Saya sebagai leader. Setelah melihat proses, 1 minggu pun sudah sangat terlihat ya bahwa antusias pasien juga menerima mahasiswa kami yang dinas sangat baik gitu ya menerima mahasiswa kami. Mereka senang dimanapun saudara-saudara kita yang sakit jiwa, kalau dilakukan TAK itulah ajang yang paling ditunggu-tunggu oleh mereka, karena kan mereka bosan dengan kondisinya, hanya makan, tidur, minum obat, dan lain-lain. Jadi ada aktivitas bermain seperti itu yang diisi dengan edukasi bagaimana mengatasi masalah-masalah mereka, itu sangat luar biasa. Apa yang bisa saudara ajak tadi? Alhamdulillah, selama saya praktek di sini hampir sudah mau 1 minggu ya. Jadi saya praktek di sini mulai dari hari Senin sampai dengan insya Allah sampai dengan besok. Nah, kesan saya di sini, saya senang dengan apa yang telah saya dan teman-teman lakukan dengan kegiatan kami di sini, yaitu untuk melakukan asuhan keperawatan terutama pada pasien dengan gangguan kejiwaan. Nah, di sini saya berpikir kita sebagai perawat untuk berinteraksi dengan pasien kejiwaan ini, otomatis ini tantangan buat kami karena pasien-pasien di sini kan beda dari pasien umum. Nah, di sini kami harus ekstra sabar, harus terjun langsung dengan mereka-mereka ini. Nah, kesan saya di sini antusias, senang dengan adanya pengalaman praktek memberikan asuhan keperawatan jiwa terhadap pasien-pasien di sini. Jadi setelah kami melakukan dalam bentuk perkelompok, ada juga yang kami lakukan untuk perorangan. Nah, perorangan itu kita minta datanya, kita catat perkembangannya, mulai dari kami, seperti contohnya pasien saya kontak matanya tidak ada, matanya tajam, beliau itu masuk gara-gara mendengar sesuatu yang diperintahkan untuk memukul seseorang. Jadi beliau memukul ibunya dan akhirnya ngamuk, dipukul lagi untuk mengatasi masalah tersebut, dan akhirnya masuklah beliau ke sini. Nah, untuk mengatasi halusinasinya, untuk mendengar dengan perlakuan kekerasan yang dia berikan kepada ibunya, itu ada treatment yang diberikan. Jadi ada yang berlaku untuk kelompok, ada juga yang berlaku untuk perorangan. Kalau saya punya kesan, pertama
pasien-pasien di sini ini kelihatan agak mau bikin sayang sih. Kalau orang itu kalau perbandingan kemarin kan waktu orang D3 sempat di rumah sakit jiwa Grogol. Kalau di sana itu pasien-pasiennya itu sudah terarah, bahkan orang yang mahasiswa itu biasanya pasiennya yang kasih tunjuk. Kalau misalnya kayak terapi aktivitas kelompok, kalau misalnya orang minta bagaimana cara menghardik, kami belum paham, orang yang sudah paham. Bahkan sampai pasien-pasien jiwa yang di sana itu sudah bosan dengan perawat-perawat yang datang. Tapi kalau di sini kelihatan sekali orang excited sekali dengan orang. Kalau dia bukan aib ini, namanya juga pasien jiwa pasti ada bermasalah. Ya itu masalahnya itu yang kita harus tangani, yang kita harus obati. Karena setiap orang itu kan punya faktor stres masing-masing. Cuma bagaimana cara menyikapi itu stres tersebut. Nah, dengan adanya rumah sakit jiwa ini sebagai wadah, karena tidak semua orang kan bisa menangani itu kan. Dengan adanya ini jadi bisa direhabilitasi untuk pasien-pasien jiwa begitu. Jadi nantinya dorong bisa bersosialisasi lagi di lingkungan masyarakat. Saya lihat orang yang dengan gangguan jiwa, dengan mungkin dengan orang yang di panti jompo dan lain-lain, ada beberapa tapi tidak semua, tapi mayoritas yang di dalam ini adalah seperti orang-orang buangan dari keluarga. Ya, jadi bagi beberapa orang mungkin ini berupa aib, tetapi sebenarnya ini bukan aib. Tetapi bagaimana kita dikasih ujian oleh yang di atas, ya. Kalau mau ditanya sama beliau-beliau yang di dalam ini, kalau beliau kembali normal, beliau tidak mau dalam keadaan seperti ini. Seperti halnya kita yang normal, kalau mau disuruh masuk untuk jadi pasien, kita tidak akan mau. Tetapi itulah yang Allah berikan untuk bagaimana yang diuji bukan hanya yang sakit, tetapi yang melihat, entah perawatnya, entah orang yang cuma lewat saja, apalagi keluarganya. Nah, di dalam terapi yang kami berikan itu bukan hanya untuk kepada pasien, tetapi ada juga terapi untuk keluarga. Jadi perpaduan ini setelah beliau ini bisa keluar, dianggap sehat dan tidak dalam keadaan gawat lagi, dan bisa masuk terjun ke masyarakat, yang menghandle mereka itu adalah keluarga. Jadi edukasi akan kita berikan juga kepada keluarga untuk ditindaklanjutkan. Dan ada juga beberapa yang keluarganya tidak terima lagi. Jadi itulah yang membuat kami miris dengan keadaan ini. Tapi ya qadarullah, itulah yang harus dilewati oleh saudara-saudara kita di dalam. Kalau harapan dari saya, lebih baiknya untuk rumah sakit ini dijadikan sebagai rumah sakit yang lebih baik lagi. Baru untuk mahasiswa, khusus mahasiswa keperawatan nurse, bisa daripada untuk lagi jauh-jauh keluar daerah, bisa menggunakan rumah sakit di sini sebagai wadah untuk belajar. Apalagi kan di sini juga untuk pasien-pasien jiwanya kan sudah banyak, baru untuk menyesuaikan dengan bahasa sudah lebih baik daripada lagi kami untuk menyesuaikan bahasa yang di sana. Baru kalau di sini juga kan untuk pasien-pasiennya juga tidak terlalu bagaimana mengancam untuk mahasiswa praktek. Ada juga senior-senior dengan juga pihak rumah sakit yang bisa membimbing. Banyak pelajaran. Jadi untuk penyakit jiwa ini kayaknya kita sangat tepis. Kita hanya care dengan sakit-sakit yang umum, tetapi sakit jiwa kita tidak aware dengan hal-hal tersebut. Padahal mungkin kita yang ada duduk di sini mungkin sudah ada rada-rada untuk menuju ke sana, tetapi masih bisa, mekanisme copingnya kita sudah masih bisa membantu. Kalau dari kami itu besar harapan kami supaya program stase keperawatan jiwa ini bisa bermanfaat untuk rumah sakit
Tombulilato sebagai tempat praktek kami kali ini terutama teristimewanya untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa di sini, karena memang dari saat awal kami turun di sini ya, hari pertama berkunjung itu memang terlihat beda sekali dengan tempat lain begitu. Jadi pasiennya terlihat sangat bahagia begitu. Sepertinya memang jarang dikunjungi oleh keluarga. Jadi pada saat mahasiswa datang itu berasa seperti ketemu teman lama begitu. Jadi mereka senang, pasiennya suka dengan kedatangan mahasiswa, dan alhamdulillahnya komunikasinya bisa dibangun oleh mahasiswa, karena memang sebelum mahasiswa turun ke sini kami sudah ada program pembekalan untuk mahasiswanya supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasiennya masing-masing, kira-kira seperti itu. Jadi memang harapan kami setelah kami selesai pun itu perawat-perawat di sini bisa melanjutkan apa yang sudah kami lakukan selama kurang lebih seminggu di sini, seperti itu. Ya, kalau harapan dari saya itu untuk rumah sakit pasti membantu proses perawatan dari pasien-pasien jiwa, karena setelah kami melihat keadaan di sini yang memang untuk sumber daya manusia perawat jiwa itu masih kurang dibandingkan dengan banyaknya pasien jiwa yang dirawat. Oleh karena itu kami harapkan nanti mahasiswa kami memberikan kontribusi membantu sumber daya manusia perawat jiwa yang ada di sini, seperti itu. Harapan kami juga untuk mahasiswa bahwa mereka itu melewati proses ini berarti mereka mendapatkan target ya sesuai dengan yang diharapkan, sesuai stase jiwa yang mereka laksanakan atau mereka lewati. Kalau dari saya, harapan saya untuk saya sendiri sebagai dosen di keperawatan dan juga basicnya juga sebagai perawat, saya membuka mata saya, ternyata di Gorontalo membutuhkan rumah sakit yang memang harus bisa menampung pasien-pasien jiwa gitu, karena tidak menutup mata Provinsi Gorontalo kan belum mempunyai rumah sakit yang khusus untuk merawat pasien-pasien jiwa, dan itu membuka mata saya bahwa mungkin saya sebagai dosen saya akan lebih mendorong mahasiswa saya bukan hanya menjadi perawat yang ada di rumah sakit biasa, tapi bisa menjadi perawat yang bekerja di rumah sakit jiwa, seperti itu. Sehingga kalau semakin banyak SDM yang ada, semakin terdoronglah pemerintah untuk bisa membuka rumah sakit atau membangun rumah sakit jiwa, sehingga orang-orang bukan hanya dari sekitar sini, tapi seluruh Provinsi Gorontalo bahkan di luar provinsi bisa dirawat di rumah sakit jiwa. Mungkin hanya itu dari saya. Insya Allah ada banyak yang mendoakan mereka.